Oke, selamat malam semuanya yang sudah bergabung di live Q&A alumni berkabar dan kali ini edisi alumni sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua. Untuk itu di sini telah hadir dua tamu kita. Ya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dengan kesehariannya mulai dari siapa nih? Kakak Ika duluan, sebentar deh hilang lagi. Oh ya, Ika duluan. Oke, tuan rumah dari Papua Barat kita ke Papua, Provinsi Papua. Sebenarnya Silakan. sebelumnya tuh Kak Zul di Manokwari ya? Iya, saya di Manokwari. Alphonse di mana? Jakarta. Di mana? Jakarta. Jakarta. Wih, Mama Kota. Hai semua. Selamat malam. Senang sekali bisa ketemu di Instagram Live bersama dengan Kak Zul dan Alphonse. Salam kenal. Nama saya Ika Palimbunga. Saya sekarang domisilinya di Jayapura, Papua. Gitu aja Kak Zul? Ya, profesinya sebagai apa nih saat ini? Profesi saya sebagai founder dari Pesona Pariwisata Papua. Jadi bergerak di bidang konsultan pariwisata, tapi saat ini juga berkembang lagi menjadi self development training center gitu. Jadi kita Wah, ada proyek-proyek self development training seperti public speaking, service excellence, leadership dan sebagainya. Gitu Kasul. baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berkenalan nih dengan guest kita yang satunya, yang berikut. Silakan. Sebuah kesempatan yang baik sekali kakak. Terima kasih sudah undang saya ya untuk dia bisa bertatap muka virtually dengan kakak, dengan siapa saudari perempuan satu ini, satu angkatan kita ini 2007 Ika, dan juga tentunya dengan teman-teman semua yang juga saat ini sedang bergabung dengan kami di live Instagram ini. Senang sekali kakak, sedikit merasa terobati dengan apa ya, melihat kakak Zul ini. Kita punya motivator dulu, saya ingat waktu itu. Jadi saya mau perkenalkan diri kakak ya, izin ya, ini tidak ospek lagi, jadi saya langsung Iya, perkenalkan iya. diri saja. Saya Alphonse Troy ya, angkatan 2007 Fakultas Sastra. Saat ini saya bekerja di Kementerian Luar Negeri, sudah 10 tahun berkarir sebagai diplomat. Uh, Kalau harus cerita lagi kan panjang tuh kakak, jadi singkat saja. Saya saat ini menangani isu-isu di kawasan Pasifik, Indo-Pasifik, tapi lebih khusus kawasan Pasifik yang memang sangat erat kaitannya dengan kita punya wilayah di Papua, karena kita ini Papua ini adalah pintu gerbang Indonesia di wilayah Pasifik. Jadi saya berharap mungkin obrolan malam ini saya dengan Ika ini bisa nyambung ini, apa yang Ika lakukan di Iya. sana dan apa yang mungkin ya bisa saya sharing juga di sini. Mungkin singkat Oke, begitu baik. kakak, kalau ada yang Ya, kurang bisa kita obrolkan saja. baik. Terima kasih untuk perkenalannya untuk kedua guest kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu dengan sapaan khas dari Fakultas Sastra nih. Sastra memanggil? So So sweet. sweet. Ya, dan mungkin kita mulai dulu nih dari awal. Ika, waktu itu SMA-nya di mana nih, Kak? Kalau SMA di SMA 4 Jayapura. SMA 4 Jayapura. Alphonse, SMA-nya di SMA Negeri 1 Biak. SMA Negeri 1 Biak. Jadi SMA 4 Jayapura dan SMA Negeri 1 Biak. Ya, mungkin dari Ika dulu nih. Ika awalnya bisa masuk ke Fakultas Sastra itu melalui proses apa? Seleksi apa dulu nih? Apakah melalui Itu sesama atau UMPTN waktu itu? enggak, itu jalur sesama yang jalur prestasi ya kalau nggak salah ingat ya. Iya, Dapat undangan seleksi itu siswa dari andalan masuk Unipar. iya, Berarti kita dan sama ya, sesama ya. sesama. Kalau Alphonse dari jalur sesama apa UMPTN? Sesama kakak. Sesama juga. Jadi kita bertiga ini merupakan masuk ke Fakultas Sastra saat itu melalui jalur sesama atau saat itu merupakan seleksi siswa andalan masuk Unipa. Nah, Ika, kenapa waktu itu tertarik milih Fakultas Sastra lewat sesama? Aduh, itu flashback yang mungkin agak ribet ya. Jadi sebenarnya itu kan saya udah diterima nih di Unpad jurusan HI Hubungan Internasional, terus di Unhas juga gitu. Tapi karena orang tua kayak berat gitu, maksudnya
Karena waktu itu posisinya adalah anak pertama yang pertama dilepas gitu. Akhirnya orang tua bilang ya udahlah nggak usah jauh-jauh gitu. Sedangkan saya tuh sama sekali nggak ngambil formulir di Universitas Cendrawasih. Karena waktu itu pikirku mau prioritasnya di luar gitu. Dan pas dapat jalur itu ya udahlah ambil di Unipa. Ternyata yang maksudnya ya jalannya ke situ. Tapi nggak ada yang perlu disesali karena nggak ada yang kebetulan juga gitu kan Kak. Semua terjadi kan berarti ada rencana Tuhan gitu. Kalau saya nggak kuliah di sana, saya nggak ketemu kalian dong. Ya kan? So sweet. Kalau Alphonse gimana nih? Memutuskan untuk masuk Fakultas Sastra? Ini jujur li atau karang-karangan ini? Jujur li, Jujur li dong. jujur li. Saya udah jujur dong. Ya, kalau jujur saya tidak terpikirkan untuk kuliah waktu itu, Kakak. Saya Hmm. waktu itu Motif memang polisi ya? iya, tentara. Waktu itu Oh, memang tentara. motivasi mau masuk ke Tapi tentara. mahal loh, Dek. Jadi dulu itu saya punya cita-cita itu ada dua, Kakak. Yang Apa pertama itu? diplomat, yang kedua perwira. Itu dua itu saya Hmm. perwira. Kemudian karena di perwira ini tidak tembus, dan pada waktu itu ya sudah saya daftar kuliah dan agak terbalik dengan Ika. Di kampus-kampus besar di luar saya daftar HI malah saya tidak dapat. Kemudian di Hmm. Papua pada waktu itu belum ada jurusan HI, Kakak. Waktu itu di Uncen baru ada 2008 kalau tidak salah. HI Uncen ya. Sehingga ya udah saya lihat di situ, wah ini ada yang lebih keren ini sastra, karena memang saya backgroundnya memang sangat suka apa ya dengan seni ya, menulis dan lain-lain dari sisi literatur gitu. Sehingga saya saya masuk sastra, tapi ya fokus bahwa kalau saya kuliah berarti tujuan saya harus jadi diplomat gitu. Makanya saya masuk sastra. Oke, pertanyaan berikut nih. Kira-kira saat masuk Fakultas Sastra, apa yang terbayang di dalam? Karena saat itu banyak yang menanyakan gini, apa masuk sastra itu semua harus bahasa Inggris ya? Atau skripsinya harus dalam bahasa Inggris ya? Saat itu kalian masuk sastra, bayangan apa yang kalian dapat di awal-awal? Mulai siapa dulu Bayangannya nih? negosiasi Alphonse ringan. dulu nih. Sekali-sekali Alphonse dulu. Iya, Alphonse, gas. Supaya jujur li ya, tidak kopas, supaya jujur li. Bayangan saya waktu itu masuk sastra pertama karena kita ini berpindah dari masa SMA ke kuliah. Yang pertama saya merasakan bagaimana belajar untuk bertanggung jawab pada diri sendiri dulu ya, untuk menjadi mahasiswa pada waktu itu. Karena ya saya jujur perantau ini dari Biak langsung ke Manokwari, tidak punya siapa-siapa waktu itu ya, pada waktu itu di sana. Jadi merasa sendiri, merasa apa ya, takut juga, dan merasa takutnya itu adalah takut gagal ya, bukan takut apa kurang makan atau takut setan gitu, enggak, tapi takut gagal. Tetapi pada waktu masuk ini teman-teman saya Ika, ada Mario Wipoda dan kawan-kawan yang lain, itu membuat saya merasa sebuah lingkungan baru untuk saya eksplor lebih jauh, dan tidak terlalu lama, Kakak. Kira-kira dalam waktu 1 bulan atau pada masa kita ospek waktu itu, saya merasa dekat dengan kakak-kakak tingkat dan lain-lain, dan memang sastra itu so sweet. Itu kesan saya waktu pertama kali masuk sastra, Kakak. Oke, silakan Ika. Kesan pertama masuk sastra ini. Kesan masuk sastra pertama kali, Gunung Sepanggal Dusta tuh. Itu banyak kenangan sih. Tapi kalau saya lebih kayak gini, Kak. Karena dibilang waktu itu kan dari Jayapura ke Manokwari itu nggak terlalu jauh kan gitu kan. Ya. Ada sih kayak rasa, nanti pasti bakal dapat teman gitu. Dan beruntungnya itu kayak gitu di lingkungan yang baru dan memang punya teman-teman yang kompak itu akhirnya menutup rasa ragunya kita, takutnya kita gitu. Apalagi kalau mau dibilang umur awal masuk kuliah itu kan masih muda dan untuk merantau pertama kali itu kan pasti banyak kekhawatiran gitu. Tapi yang thanks God itu kayak Alvin juga bilang banyak ketemu teman-teman, apalagi kita teman sangkatan yang bilang susah-susah senang saat itu susah-susahnya tuh sama-sama gitu ya. Dan sudah lama Kita sekalian sama-sama ya. nggak ketemu gitu. Iyo, apalagi kalau macam kenangannya itu kayak gini. Pas kuliah yang jeda-jeda atau kakak tahu kan kuliah maju ke masuk ke sesi selanjutnya itu kan ada waktu sama-sama itu kita meskipun cuma makan mie goreng itu tuh kayak udah happy sekalian rame-rame terus
Ya seru saja sih Kak. Iya, Terus waktu itu kakak-kakak tingkatnya juga, ya kalian berdua itu waktu itu dapat prosesi sambut wajah baru itu di kampus apa di SP ya waktu itu? di kampus, Sambut wajah baru di kampus ya, Iya. kampus, ospek heeh. jurusan ya, di kampus ya. Mm, Oke, kampus, Kak. jadi teringat merayap-merayap eh, naik ke atas Bukit Spanggal tuh ya. Bukit Sepanggal Dusta. Semi militer. Tapi Oke. yang paling ingat itu loh Kak, dikasih makan itu pisang, pisang goreng. Masih ingat sampai sekarang itu. Dikasih makan Hah? pisang goreng. Jangan sedih, saya juga Sekarang masih. Oke, Ika iya, waktu itu ambil konsentrasi apa, Kak? Konsentrasi literatur apa linguistik? literatur, literatur. Literatur. Karena Kalau Alphonse? Saya juga literatur. Oh, berarti kita saya sama. sendiri ya yang linguistik ya. Ya. Mhm. Memang kalian berdua kayaknya hobi-hobi berimajinasi Oh kayaknya. iya, Suka berimajinasi. iya. Makanya ambil Kan apa literatur ya. Albert Einstein bilang imagination is Einstein. powerful than education. Wow. Tapi benar-benar Kak Kazul, semua tentang Alphonse itu kayak waktu zaman kuliah itu udah terbaca sekali. Dia orangnya suka Mm-mm. berdiplomat, kalau mau ditanya siapa yang punya opini, saran, kritik, itu pasti dia raise Iya. hand, the first person who raise hand, pasti, pasti. Sedangkan saya tuh kayak kalau nggak kayak nggak penting-penting banget ya udahlah nanti cari jawaban sendiri gitu kan. Dulu tuh saya malah nggak terlalu Mm. suka ngomong loh Kak, seriusan kayak macam gini. Ada hal yang saya mau tanya tapi saya pikir saya masih bisa jawab kok, masih bisa cari sendiri. Itu saya skip aja di rumah, baru saya lebih suka explore sendiri. Tapi kalau Alphonse tuh pasti gini, eh do you have an equation? Alphonse banget. Berikutnya nih, kira-kira pada saat pada saat keluar dari Fakultas Sastra itu apa yang terpikirkan oleh kalian berdua? Karena kebanyakan kita melihat banyak yang bingung nih setelah lulus dari Fakultas Sastra. Saya mau ambil apa ya? Selanjutnya saya mau kerja di mana ya? Gitu. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa sastra Inggris itu paling ujung-ujungnya ngajar, padahal itu bagi saya itu adalah pemikiran yang salah karena kita bukan pendidikan bahasa Inggris ya, jadi kita bisa lari kemana saja nih. Gitu. Silakan dari Alphonse. Ya kakak saya waktu itu sebelum saya berpikir mau kemana setelah lulus. Sebelum lulus saya sudah tahu mau kemana kakak. Karena sudah dapat kisi-kisi istilahnya. Kisi-kisi karena waktu itu saya dapat beasiswa dari Kementerian Luar Negeri dan masih dalam status sebagai mahasiswa saya berkunjung ke kantor ini dan saya melihat di situ ternyata banyak alumni jurusan sastra kakak. Banyak. Jangan salah. Diplomat itu banyak orang sastra. Dan itu membuat saya jadi motivasi karena waktu itu pas kegiatan di Kemenlu panitia diplomatnya ini itu dia orang sastra juga, latar belakang sastra, dan saya ngobrol dan dapat banyak motivasi. Setelah itu pulang Kemlu waktu itu belum buka, jadi saya sempat ini kakak 1 semester bantu-bantu ngajar di situ, tapi udah tahu ini mau kemana. Jadi waktu pas Kemlu buka, saya dengan percaya diri, dengan sifat suka tawar menawar itu ajar masuk dalam. Tapi ada plan B juga waktu itu, bahwa kalau saya tidak masuk ke Kemlu, saya ingin jadi seperti kayak konsultan gitu kakak. Tinggal saya ambil spesifik mau sekolah apa. Karena melalui Fakultas Sastra ini saya pintar bicara. Iya. Apalagi moto Fakultas Sastra kan saat itu adalah with English, the world is in our hands ya. Dengan bahasa Inggris, dunia berada di tangan kita. Betul. Oke, kemudian kalau Ika sendiri bagaimana Kak? Waktu keluar, waktu selesai pakai toga tuh. Waktu keluar ya kan waktu masih nunggu-nunggu jadwal wisuda itu Kak, itu kan ada itu, jadi saya sempat tuh ngajar di Primagama. Saya lupa tempatnya di mana, di Sanggeng Kak. Jadi itu saya ngajar di situ, terus saya kayak pikir, ih kayaknya asik nih dengan bahasa Inggris, kita tuh bisa banyak sharing ke orang, terus kita bisa berbagi ilmu gitu kan dengan hal-hal yang kita punya saat itu gitu. Sudah akhirnya ngajar gitu, tapi langsung balik ke Jayapura tuh awalnya itu nggak ada niat untuk S2 ya Kak, kayak macam lebih ke ya udahlah nanti aja nikmati dulu prosesnya gitu. Tapi akhirnya ya jalannya Tuhan ke situ gitu.
Jadi aku waktu itu lanjut langsung ke Bali, ke Udayana, ngambil jurusan pariwisata. Nah, banyak orang bilang, loh kok jurusan sastra Inggris S1-nya, terus ngapain ngambil S2-nya yang nggak related? Saat itu kan agak jauh nih jaraknya antara sastra Inggris dan pariwisata gitu. Tapi kesini-kesini malah orang berpikir bahwa oh ternyata nggak jauh karena dalam pariwisata pun ilmu sastra Inggris itu sangat diperlukan kayak gitu Kak. Jadi akhirnya yang dalami peran itu sampai akhirnya sekarang jadi konsultan pariwisata. Seperti tadi ada yang mengatakan bahwa tidak related ya antara S1 dengan S2-nya, sepertinya bukan tidak related sekali ya. Karena saya mikirnya Hmm, masih ada hubungannya, apalagi kita dapat mata kuliah English for Specific Purposes kan. ya. Oke, kayaknya cukup dulu nih yang terkait dengan sastra ini. Kita lanjut ke pekerjaan, dunia pekerjaan masing-masing nih. Alphonse, mungkin bisa menceritakan sedikit tugas pokok dari seorang diplomat itu seperti apa? Yang pertama itu representing ya, mewakili negara dan eh, reporting segala apapun demi kepentingan negara, kayak perwakilan kita yang ada di luar negeri. Reporting itu fundamental sekali. Segala bentuk laporan, pengamatan dan itu segala macam itu sangat penting sekali. Kemudian terlebih lagi juga kita kalau sedang penempatan di luar kan representing tadi ya, representing itu kita harus sangat menjaga wibawa kita. Jangan ya, kadang-kadang kan kalau baru awal-awal masuk Kemlu gitu kan kayak apa ya, orang kayak bukan orang Indonesia gitu. Itu salah sekali. Itu sangat salah karena apa yang kita lakukan, apa yang mereka lihat di sana, kita bawa nama besar negara kita. Jadi sepandai-pandainya menunjukkan keindonesiaan kita tadi, representing, reporting, dan yang paling penting dimanapun kita berada selalu menjunjung tinggi politik luar negeri kita yang menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan diplomasi, yaitu bebas aktif. Dan Oke. tidak boleh bilang tidak bisa, tidak mau, tidak tahu. 3 kata ini dilarang diucapkan oleh orang diplomat. Nah, cari jalan sudah. Jadi kalau orang tanya Jalan nomor sudah. telepon, tidak tahu. Kakak Sul nomor telepon berapa? Oh, jangan bilang aduh saya tidak tahu. Harus cari Harus apa bahan. berusaha cari tahu. Nah, itu dia kan. Iya. Karena harus menggunakan skill diplomasi itu kan untuk mendapatkan informasi gitu. Ya, jadi kayak macam tanya sesuatu kita tidak tahu jawabannya. Contohnya, I think this is a very good questions, but I will take consider on it. Just give me your number, I will find the information for you, something like that. Jadi tidak boleh bilang, saya tidak tahu. Tidak boleh. Oke, gitu. Kalau Ika sendiri bagaimana nih Ika? Untuk tugas-tugas kesehariannya sebagai seorang konsultan pariwisata atau tadi satu lagi apa tadi development training ya? Trainer, Ya. training ya. Ya. Kalau kalau dalam kerjaan ya, kalau pekerjaan karena sebagai seorang konsultan pariwisata tuh mungkin penggunaan kita punya ilmu bahasa Inggris tuh nggak terlalu, tapi related juga kalau kita ketemu dengan klien yang dari luar negeri gitu kan. Nah, kebanyakan project saya itu di kawasan Jayapura. Bukan Jayapura aja Kak, Papua maksudku. Ada juga sometimes ke Papua Pegunungan gitu. Gimana kita memberikan pelatihan, terus merancang, mengembangkan destinasi wisata baru. Fokusnya tuh lebih ke desa wisata gitu Kak. Jadi pariwisata yang berbasis ke masyarakat lokal. Nah gitu. Tapi sometimes kayak gitu diselipin tuh kita punya pelatihan-pelatihan itu dalam bahasa Inggris. Jadi ada sometimes ketemu dengan kita punya relasi dan mereka tahu kita punya background ini sastra Inggris nih gitu kan. Iya berarti pintar nih bahasa Inggris. Pokoknya kalau dibilang kita lulusan sastra Inggris tuh pasti identiknya bahwa oh pasti master sekali in English gitu kan. Ya udah jadi diselip-selipin lah ilmu bahasa Inggrisnya di dalam situ. Bahkan istilah-istilah perhotelan sekarang ini lebih gencar ke self development training tuh memang gitu Kak. Jadi kita punya program itu 3 bulan. Jadi 1 bulan itu intensif untuk mereka training in job training di dalam kelas selama sebulan, terus off job training itu di hotel. Jadi membekali peserta itu juga dengan seperti pelatihan
latihan bahasa Inggris, istilah-istilah perhotelan gitu. Dan itu spesialnya adalah pelatihan ini tuh saya peruntukkan untuk adik-adik orang asli Papua yang terkendala akses biaya ataupun akses pendidikan secara formal. Baik, untuk yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, sebelum kita lanjut, saya mau informasikan bahwa bagi kalian yang ingin bertanya-tanya untuk kedua guest kita pada malam hari ini, Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui menu tanya ya, tanda tanya yang ada di bagian bawah. Baik, kita lanjut lagi. Ika, sejauh ini proyek-proyek yang kamu kerjakan itu kebanyakan di apa tuh proyek-proyeknya? Proyek yang terkait dengan konsultan Iya, pariwisata ya Kak ya? Iya, terkait konsultan itu pariwisata. proyeknya lebih ke pengembangan destinasi wisata baru, seperti contohnya tuh di Tolikara. Jadi waktu itu saya ada proyek dengan Sekda Tolikara di tahun 2021. Itu proyeknya terkait dengan pengembangan desa wisata baru. Jadi melibatkan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal itu dilatih untuk bukan hanya sebagai penonton, tetapi menjadi pemeran utama, istilahnya kayak gitu, dalam mereka punya destinasi wisata itu. Jadi akhirnya juga kan destinasi wisata itu memberikan penghasilan tambahan buat masyarakat di sekitar gitu. Proyeknya itu waktu itu lebih ke pengembangan desa wisata berbasis agrowisata, karena agrowisata di sana yang unggul adalah kopi dengan nenas. Jadi kita angkat temanya kayak gitu, Kak. Ika, kemudian proyek-proyek yang sekarang dilaksanakan itu kalau boleh tahu lebih banyak swasta atau pemerintah nih sebagai kliennya? Pemerintah, Kak. Pemerintah daerah setempat. Pemerintah. Itu kalau konsultan ya, Kak. Kalau konsultan pariwisata ter kliennya terlibat itu adalah pihak pemerintah. Tapi kalau self development ini kami bermitra saat ini tuh dengan Teach for Hope. Kalau kakak tahu Kita Bisa, platform berbagi itu, mereka punya sister company yang namanya Teach for Hope. Jadi itu pihak swasta sih kak. Kalau itu biasanya dalam project self development itu kak. Oh, begitu. Ya, kayaknya Alphonse lagi terputus nih. Jadi kita banyak ke Iya. Ika dulu ya. Kak, kemudian ada pertanyaan yang muncul nih. Pertanyaannya dari Crescentia, katanya apakah ada daerah-daerah yang dilarang dikunjungi di Papua dalam konteks sebagai turis? Sebagai turis dilarang ya kak ya. Iya, adakah daerah-daerah yang mungkin sementara tidak bisa dikunjungi gitu, atau dilarang dikunjungi sebagai turis gitu? Untuk sebagai turis, apakah ada peringatan gitu untuk sementara tidak boleh mengunjungi daerah-daerah mana saja? Mungkin daerah-daerah yang agak rawan ya kak, yang seperti kita tahu kan, mungkin yang rawan konflik seperti itu. Tapi pun itu nggak ada kayak pengumuman atau larangan khusus ya. Mungkin lebih ke sana tapi lebih aware gitu, lebih hati-hati, dan mungkin untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang dianggap kurang aman itu mungkin ada peringatan-peringatannya. Tapi kalau sejauh ini saya tahu enggak sih kak. Mungkin lebih Oh, ke jadi aware tidak sendiri sendiri lebih gitu ke ya kak. lebih ke self aware ya, lebih ke self Iya, self aware. Kita aware. sendiri yang memutuskan ya dengan Iya pemberitaan betul. media-media begitu. Mungkin Iya. kita sendiri yang mengambil keputusan karena tidak ada larangan ya. Pada prinsipnya kan di Papua semuanya aman. Hanya memang Aman ya. kadang ada isu-isu yang diangkat di media yang mungkin membuat orang takut untuk berkunjung ya. Ya, sebagai seorang diplomat nih, Alphonse, sisi Anda untuk memposisikan diri sebagai anak asli Papua dan isu-isu yang diangkat di media itu seperti apa? Oh, oke. Pertama begini, kalau bicara soal media, ada istilah yang bilang begini, when you watch your televisions, what you get is what you got. Because when they own the information, they can blend it all they want. Jadi apa yang kita lihat di media, kalau kita percaya, itulah yang kita akan dapat. Karena ketika para jurnalis atau perusahaan-perusahaan berita ini mendapatkan sebuah informasi, mereka olah semau mereka, dan kita adalah korban dari itu. Sehingga yang perlu kita ketahui, yang perlu kita jajaki adalah lihat angka, kakak, data. Saya selalu bicara, angka itu adalah kenyataan. Jadi mari, kalau mau bicara soal daerah saya misalnya sebagai Papua, mari kita buka angka. Kita buka statistik. Bila perlu buka dari pihak yang netral, bukan data dari pemerintah misalnya.
misalnya dari sebuah kampus yang pernah melakukan penelitian, mari kita lihat angkanya di situ. Terserah isunya apa. Mau bicara isu politik, mau bicara isu ekonomi, mau bicara kesenjangan, mau bicara apapun, mari kita lihat di angka dan kita ambil kesimpulannya dari situ. Misalnya contoh satu, eh, kita mungkin di Papua ini terlalu tergiur dan diarahkan untuk melihat kondisi politik gitu ya. Karena memang itu tertanam di otak kita semua itu di mana-mana. Tetapi ada satu ancaman, bukan ancaman ya. Saya bilang lebih melihat kepada kesempatan sebenarnya yang bisa kita mainkan. Pertama, Kakak, apa yang terjadi di tahun 1940 itu sepertinya sedang terjadi kembali lagi di tahun ini, yaitu tarik-menarik global power di kawasan Indo-Pasifik. Kalau kita bicara kawasan Indo-Pasifik, seperti yang di awal saya bilang tadi, kita Papua berada di depan pintu gerbang Indonesia di wilayah Pasifik. Ini sedang tarik-menariknya lagi kencang ini Kakak. Ekonomi, geopolitik, pengaruh, dan semua segala macam. Indonesia kalau memainkan pengaruh, berarti mainnya di mana? Yang kita pakai? Papua. Ya kan? Oleh sebab itu anak-anak Papua yang saat ini lagi mengenyam pendidikan, yang saat ini sedang melakukan suatu proyek seperti yang sedang dilakukan oleh IKA dan siapapun itu, yang dibutuhkan buat kita anak-anak Papua saat ini adalah kolaborasi untuk bersama melihat apa yang sedang bergejolak ini menjadi sebuah peluang yang bisa kita tawarkan. Bukan hanya untuk negara, tapi untuk dunia. Jadi kadang-kadang saya bilang, saya Papua, saya orang Papua, dan saya di sini bukan di Kemlu ini bukan untuk menjadi kayak sebuah etalase gitu, tapi saya ada di sini karena saya juga ingin menyumbangkan sebuah pikiran. It's hard to change the system when we stand at a distance. Itu Kakak. Jadi saya mengajak juga mungkin teman-teman yang lain, daripada kita ribut di luar, mari kita menjadi bagian dari perubahan itu dengan cara apa? Harus menjadi PNS. Bisa seperti yang sudah Ika lakukan tadi. Ika tidak perlu masuk PNS, tapi dia bisa melakukan dengan kapasitas yang dia miliki untuk membantu banyak orang. Itu sistem. Jadi daripada kita menciptakan jarak antara kita dengan sebuah sistem, hard to change the system when we stand at the distance. Jangan ada jarak. Mari gabung, mari bersama, kita maju sama-sama. Karena begini, Kakak. Kalau kita lihat ya, negara-negara Asia, negara-negara Pasifik, saya kasih contoh kecil saja, Australia, Selandia Baru. Mereka itu kiblat ekonominya mengarah kepada Asia Timur. Di Asia Timur itu ada Cina, Korea, Jepang. Jangan lupa, Australia, Selandia Baru, Cina, Korea, Jepang. Di tengah-tengah ini Papua. Kalau tidak percaya, buka peta sekarang. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi penghubung untuk kekuatan yang sedang beradu saat ini. Itu. Tapi kalau kita masih mau tetap digiring kayak isu-isu yang sama sekali tidak membangun diri kita, selamanya kita hanya akan menjadi penonton untuk sebuah perubahan, bukan pelaku perubahan. Itu. Artinya bahwa semakin kita digiring dalam satu isu saja seperti isu politik, kita sendiri akan lupa untuk menggali potensi diri kita pada isu-isu yang lain ya, seperti itu. Betul sekali Kakak, betul sekali. Seperti isu ekonomi, kita lupa bahwa kita punya kemampuan untuk menciptakan ekonomi yang dengan ini, karena kita hanya terpaku dengan satu isu, yaitu isu politik. Seperti itu ya? Betul Kakak, kalau bicara soal ekonomi Kakak, negara-negara besar itu butuh bahan mentah. Dan bahan-bahan mentah yang masih original itu terdapat di wilayah-wilayah yang berada di bawah garis khatulistiwa. Papua, mungkin Kakak sudah dengar bahwa di Merauke mau dibuat ladang lumbung padi nasional lah. Kemudian di mana kemarin di Fak-Fak juga ada mau buat banyak macam-macam itu. Itu sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dunia. Nah sekarang kita anak-anak Papua ini bisa bikin apa? Masa investor dari luar yang masuk menggarap kita pulahan sedangkan kita sendiri tidak bisa. Jadi daripada tergiur dengan dom bilang apa politik yang dari dulu sampai sekarang ceritanya sama saja, cuman musik saja yang diubah-ubah.